Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Ramadhani, NIM 17660060. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil seminar hasil saya, yaitu perancangan apartemen mahasiswi di Kota Malang dengan pendekatan behavior mapping. Sesuai dengan judul, di sini saya akan merancang sebuah apartemen yang diperuntukkan untuk mahasiswi di Kota Malang. Di sini saya mengangkat isu yaitu semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan mahasiswa di Kota Malang karena Malang merupakan salah satu kota pendidikan terbaik di Jawa Timur. Dari isu tersebut muncullah isu-isu lain yaitu semakin berkurangnya dan sempitnya lahan di Kota Malang, kurang memadainya fasilitas hunian yang menunjang kegiatan penghuni, tidak adanya area privasi pada suatu hunian. Lanjut, dari isu tersebut, maka saya mengambil pendekatan behavior mapping dengan prinsip support infill, green living, dan behavior setting. Lanjut, untuk lokasi perancangan sendiri berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya berada di depan Polinema dengan luasan sekitar 17.895 meter persegi. Selanjutnya yaitu analisis fungsi. Di sini untuk analisis fungsi sendiri saya bagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan service. Untuk analisis primer sendiri yaitu bangunan sebagai hunian, yang mana hunian tersebut diperuntukkan untuk mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di Kota Malang. Untuk analisis sekunder sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama kantor, yang mana kantor tersebut berfungsi sebagai fasilitas pelayanan operasional bangunan. Yang kedua yaitu area edukasi, yang mana area ini nantinya dirancang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan edukasi. Selanjutnya yaitu service, yang mana area ini difungsikan sebagai fasilitas penunjang dengan berisikan area komersil, area kesehatan, ruang keamanan, masjid, area parkir, area service, dan area penunjang lainnya. Selanjutnya, analisis pengguna. Untuk analisis pengguna sendiri dibagi menjadi 4, yaitu penghuni, pekerja, penjual, dan tamu atau pengunjung. Lanjut, untuk analisis aktivitas, berikut ini merupakan analisis aktivitas dengan user penghuni. Yang pertama yaitu aktivitas beristirahat, belajar, dan lain-lain yang berada di area unit kamar. Lalu yang kedua bersosialisasi, dan yang ketiga mencuci pakaian. Lanjutnya analisis aktivitas selanjutnya yaitu analisis dengan fasilitas untuk pekerja, yang mana kegiatannya sebagai berikut dengan perilaku aktivitas sebagai berikut dan sifat aktivitas sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan analisis aktivitas untuk pedagang dan servis. Dan ini analisis aktivitas untuk pengunjung. Selanjutnya, ini merupakan diagram perhitungan kebutuhan besaran ruang yang diperlukan untuk
bangunan tersebut. Yang pertama yaitu yang berwarna biru merupakan diagram kualitatif perhitungan ruang untuk area hunian. Yang kedua, yang berwarna kuning merupakan diagram kualitatif untuk area perkantoran dan servis. Yang ketiga, diagram yang berwarna orange merupakan diagram kualitatif untuk area penunjang. Dan ini merupakan jumlah total kebutuhan lahan dari perhitungan diagram kualitatif di atas tadi. Selanjutnya, lanjut ke diagram keterkaitan makro. Di sini pada diagram keterkaitan makro saya bagi menjadi 3 warna berdasarkan tingkat keprivasiannya. Yang berwarna kuning merupakan zona publik, terus yang berwarna hitam merupakan zona privat, dan yang berwarna merah muda merupakan zona semi publik. Dengan keterangan jarak sebagai berikut. Setelah dari diagram keterkaitan makro tersebut, saya turunkan lagi menjadi ruang lingkupnya lebih kecil menuju ke diagram keterkaitan mikro dengan yang pertama merupakan diagram keterkaitan mikro area parkir. Di sini dapat dilihat ini merupakan diagram keterkaitannya dan dijabarkan lagi dalam bentuk bubble plan dan block plan. Dan ini merupakan area lobby. Selanjutnya ini merupakan diagram keterkaitan mikro area pos keamanan dan security service area. Ini merupakan diagram keterkaitan mikro untuk perkantoran, dan ini diagram keterkaitan makro untuk area hunian. Dari diagram keterkaitan makro hunian terdapat 3 tipe unit kamar. Yang pertama, untuk tipe unit hunian sendiri saya membagi menjadi 3, yang mana tipe yang pertama yaitu tipe studio, di mana tipe ini nantinya dihuni oleh satu user dengan fasilitas-fasilitas di dalamnya sebagai berikut, dengan gambaran blok plan mikronya sebagai berikut. Lalu untuk tipe couple sendiri, nantinya hunian ini akan ditempati oleh 2 user. Sedangkan untuk tipe group nantinya dihuni oleh 4 user. Selanjutnya, ini merupakan diagram keterkaitan mikro untuk area edukasi, yang mana di dalamnya terdapat area perpustakaan dan coworking space. Selanjutnya untuk area kesehatan, ini merupakan diagram mikronya yaitu area klinik, lalu tempat olahraga atau fitness center, lalu kolam renang. Selanjutnya commercial area dibagi menjadi area resto, terus market, distro, ATK, dan masjid. Dan ini merupakan
diagram keterkaitan per lantai, dan ini merupakan diagram makro untuk blok plan per lantai, dan ini merupakan blok plan vertikal. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan regulasinya. Selanjutnya, analisis tapak. Yang pertama yaitu analisis akses dan sirkulasi. Untuk jenis kendaraan yang akan masuk ke tapak sebagai berikut. Dan untuk akses sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akses utama melalui Jalan Soekarno-Hatta dan akses alternatif melalui Jalan Semanggi Timur. Dan untuk sirkulasi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu sirkulasi kendaraan roda 4, sirkulasi kendaraan roda 2, sirkulasi pejalan kaki, dan sirkulasi kendaraan servis. Untuk analisis matahari, pada tapak ini orientasi peletakan bangunan memanjang dari arah barat laut menuju tenggara dan terjadi cutting di beberapa bagian sehingga membentuk tower-tower sebagai berikut. Selanjutnya untuk analisis angin, karena orientasi hembusan angin berasal dari barat daya dan timur laut, untuk menangkal hembusan tersebut, maka terjadilah movement pada bangunan hingga bangunan membentuk seperti pola zigzag. Untuk ini diterapkan agar sirkulasi angin yang berada di sekitar bangunan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, analisis kebisingan. Pada bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebisingan di sekitar tapak dan dari alam, dengan solusi sebagai berikut. Lalu untuk analisis transportasi vertikal, untuk analisis ini sendiri diletakkan pada struktur core. Dan di dalam struktur core ini terdapat transportasi vertikal, yaitu lift, tangga darurat, dan lift untuk pembuangan sampah. Selain itu, nanti core ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat utilitas lainnya. Selanjutnya, ini merupakan analisis utilitas untuk air. Dan berikut ini adalah gambaran utilitas untuk analisis air bersih, air kotor, dan grey water. Selanjutnya untuk analisis kelistrikan dan airborne utility system, berikut merupakan gambaran sistem utilitas secara horizontalnya dengan keterangan sebagai berikut, dan berikut merupakan sistem secara vertikal dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan analisis utilitas pemadam kebakaran dan peletakan CCTV pada area unit hunian. Selanjutnya, pada utilitas struktur, pada bangunan ini saya menggunakan struktur rigid frame and core. Lalu untuk middle structure-nya saya menggunakan kolom ukuran 80 x 80 sebagai kolom strukturnya dan ukuran 40 x 40 sebagai kolom partisinya. Sedangkan untuk baloknya sendiri, saya menggunakan ukuran 40 x 60
Dan untuk core-nya saya mengikuti ukuran dari kolom struktur. Untuk dilatasi strukturnya sendiri saya menggunakan dilatasi balok cantilever. Dan untuk struktur pondasinya sendiri saya menggunakan struktur pondasi tiang panjang. Lanjut ke konsep. Untuk pada konsep dasar saya menerapkan yaitu comfortable occupancy, yang mana di dalamnya menerapkan 5 poin, yaitu making distance, making smart, and making connection, lighting, and environment. Lanjut, ini merupakan peletakan zona fasilitas yang berada di bangunan. Lalu ini merupakan konsep zonasi, yang mana pada zona kuning merupakan area menerapkan prinsip making distance, yang mana area tersebut mengutamakan keprivasian bagi penghuninya. Sedangkan yang berwarna biru menerapkan konsep making connection, yang mana fasilitas pada area tersebut dibuat untuk memenuhi kegiatan berkomunikasi atau bersosialisasi penghuninya. Lanjut untuk yang area merah menerapkan konsep making smart, di mana konsep ini memfasilitasi penghuni ataupun user lainnya untuk dimanfaatkan sebagai area edukasi. Lanjut ke side concept. Pada side concept ini menerapkan konsep making connection dengan penerapan pemberian area terbuka hijau pada area-area sebagai berikut. Berikut ini konsep tapak yang menerapkan prinsip area-area tapak yang menerapkan prinsip konsep making smart, yang mana pada area Sky Garden terdapat area untuk belajar bersama, taman belajar. Lalu pada area side taman bawah terdapat gazebo, fasilitas gazebo yang dapat dimanfaatkan untuk wadah berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama. Lalu pada side konsep yang menerapkan lighting berada pada area rooftop antar tower dengan pemanfaatan sinar matahari pada bangunan dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan panel surya sebagai pelantarannya. Untuk set konsep yang menerapkan sistem environment, saya menerapkan pemaksimalan RTH pada area set dengan membentuk area-area hijau. Selain itu, dengan pemanfaatan Sky Garden pada area tower dapat membantu pemaksimalan sirkulasi angin pada bangunan. Selanjutnya untuk akses dan sirkulasi. Untuk akses sendiri, akses utama yang melalui Jalan Soekarno-Hatta saya gunakan untuk akses masuk kendaraan roda 4 dan akses untuk kendaraan online. Dan untuk akses melalui Jalan Semanggi Timur merupakan akses untuk kendaraan roda 2, akses untuk jasa pengiriman barang, dan akses untuk servis. Lalu untuk sirkulasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu untuk konsep fasad yang menerapkan
prinsip lighting yaitu dengan penggunaan jendela dengan tipe double glazing window, yang mana jendela ini dapat memaksimalkan masuknya cahaya matahari pada area dalam bangunan. Selanjutnya, pada konsep fasad yang menerapkan prinsip making connection, yaitu dengan menambahkannya halte untuk angkutan online maupun taksi. Dengan adanya halte ini dapat masuk sebagai berikut. Lalu untuk konsep ruang tipe unit studio sendiri menerapkan 3 prinsip, yaitu making smart dengan adanya penambahan fasilitas area belajar pada hunian, lalu lighting dengan pemberian bukaan yang lebar untuk pemaksimalan masuknya cahaya matahari pada hunian, lalu untuk environment dengan pemaksimalan masuknya cahaya matahari pada unit hunian bangunan dapat menghemat penggunaan listrik. Lalu untuk tower tipe studio, untuk tipe copper room, saya menerapkan 4 prinsip, yaitu lighting, making smart, making connection, dan environment, dengan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya untuk tower dengan tipe group menerapkan 4 prinsip, yaitu making smart, making distance, dan lighting dan environment dengan penerapan sebagai berikut. Selanjutnya untuk konsep utilitas. Untuk utilitas pengairan sendiri, saya menggunakan air PDAM yang akan disalurkan ke dalam tangki bawah dan nanti akan dipompa menuju tangki atas dan disalurkan lagi ke dalam area di dalam gedung. Lalu bekas air grey water sendiri nanti akan masuk ke septic tank untuk diolah dan difilter dan masuk ke kolam-kolam yang berada di area taman apartemen. Lalu untuk konsep struktur sendiri, untuk konsep struktur core-nya sendiri saya meletakkan pada area center bangunan, dan di sini saya menggunakan 3 core. Dan setiap core-nya berada pada setiap tower dengan ketebalannya yaitu 80 kali 80 atau mengikuti struktur ketebalan kolom struktur. Lalu untuk kolomnya sendiri, saya menggunakan kolom dengan ketebalan 80 kali 80, dan untuk ketinggian dari unitnya sendiri pada lantai 1 sampai 5 memiliki ketinggian yaitu 4 meter, sedangkan lantai 6 hingga lantai 13 memiliki ketinggian elevasi 3 meter. Untuk balok yang digunakan untuk perancangan kali ini yaitu balok dengan tipe 40 kali 80 dan balok 20 kali 60. Lalu untuk struktur bawah sendiri, saya menggunakan struktur pondasi tiang pancang jenis beton. Lalu untuk struktur dilatasi sendiri, saya menggunakan dilatasi cantilever. Lalu pada bagian atap, saya menggunakan atap jenis dak
yang nanti difungsikan sebagai tempat untuk menaruh utilitas-utilitas. Sedangkan pada struktur lantai 5 dan 9, saya juga menggunakan dak untuk membuat sky garden pada area tersebut. Lalu untuk parkiran sendiri terdiri dari 2 lantai dengan penghubung menggunakan ramp. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.